coy, ketemu lagi coy. Gimana kabarnya kalian? Oh ya, mau nerusin cerita kemarin itu. Yang mana ya? Nyampe, oh ya, Dewonya didamein tuh ya sama temennya Pale atau alias Iwan itu ya. Oh ya benar. Nah, setelah didamein kan itu yang kemarin yang apa ngegulung si Dewa itu, udah suruh pada damai. Habis itu mana katanya gitu, kata dendam enggak, kata Dewa enggak lah bang katanya, orang saya di sini orang numpang hidup katanya gitu. Jadi ini temannya Pale. Iya, Pale yang itu katanya, Pale yang di jadi marbot di masjid itu kan. Oh udah, terus itu nih saya minta maaf yang kemarin yang nonjok itu, saya minta maaf katanya gitu, sama saya katanya panggil aja Asep katanya gitu. Terus yang satu lagi Diki katanya gitu. Terus yang cewek-cewek itu namanya Devi sama Vivin katanya gitu. Nah, yang nyamperin si Dewa itu Vivin namanya. Nah, akhirnya mereka pun bersalaman. Jadi saya boleh nih namanya di sini. Ya udah nggak apa-apa kata si Juan. Beneran itu kalian nggak apa-apa nih. Ya udah nggak apa-apa kata yang kemarin. Mungkin saya pikir ini kayak yang kemarin itu anak-anak yang itulah, ngertilah katanya, yang biasa ngamen-ngamen tempat lain. Enggak kata Dewa, cuma numpang ini gitu. Makanya kemarin saya melindungin mulu gitar karena gitarnya minjem katanya gitu, kata Dewa. Oh ya udah, saya minta maaf ya katanya gitu, kata yang si Diki. Akhirnya mereka pun berteman. Si Jimmy itu potongnya kayak selalu rambutnya mohak terus. Udah katanya sama saya yuk katanya gitu. Saya nggak bawa gitar, katanya saya yang tepuk-tepuk, yang narikin gitu. Ya udah apa. Terus Dewa nyalamin ke semua tuh, kenalan. Saya udah pada kenal semua. Ya udah deh ngamen bareng tiap hari gitu kan. Terus pas belum tiap hari, maksudnya hari itu sorenya Dewa diajak nih sama Jimmy. Karena katanya udah anggap aja udah akrab lah. Kita main ke ini tongkrongan kita di mana? Di gang kita sono, Respong katanya gitu. Ya udah ayo kita main sono kayak gitu. Masih siang kan ini. Waktu itu habis asar kali ya, udahan nongkrong di sono. Iya, anak-anak kos di tempat nongkrongan kita itu, kosannya itu di sebelah tempat nongkrong kita katanya gitu. Cuman mereka jarang gabung sih katanya. Ya udah ya, hari itu habis asar Dewo, Jimmy, Juan, sama Ricky sama Acep, mereka kan dari sama Acep. Akhirnya pulangnya ke Tespong sama tongkrongan dia. Begitu juga anak-anak yang itu, yang ngamen itu, ayo ngumpul bareng tuh di situ nongkrong, lagi anak-anak ngobrol. Gak datang sih Pale. Wah itu udah akrab katanya. Iya, ya Iwan katanya, udah Pale aja manggil lah. Iya Le, udah nih rokok kita ngopi dulu. Mana anak-anak kosnya mana? Tuh baru pada mandi katanya. Lagi pada mandi. Nah, mungkin anak-anak kos tadi akan dalam merasa bersalah karena kalau ngasih kopi, jadi ikut nongkrong di depan tuh, ngobrol bercanda akhirnya Rabu. Nah, menjelang sore Dewa pun
pulang ke masjid lagi. Terus aja sampai suatu malam dia baru keingetan, dia nggak ngabarin orang tuanya, nggak ngabarin kekasihnya kan, ya. Dia pun nulis surat bahwa dia di sini belum kerja tapi dia ngamen sama teman-teman barunya gitu, dengan masih berharap mau dapat kerjaan. Singkat cerita, sudah hampir 2 minggu dia baru di situ di Bandung. Nah, satu hari anak yang kemarin musuhin Dewa itu ya, ngusir Dewa dari tempat ngamen itu, si Diki katanya. Oh, katanya, kita kan di sini ngamen lumayan loh, katanya, tiap hari. Katanya. Kenapa lu nggak kuliah aja? Kuliah di mana? Itu lo ikut program D3 ada kok, katanya gitu. Kalau mau, kamu ntar kita gua temenin, katanya gitu. Itu di seberang kampus gua tuh, katanya gitu kan. Murah kok, katanya sih setahun cuman 1 juta waktu itu bisa dicicil. Dari penghasilan lu kan lumayan ini, katanya, ngamen juga. Yang benar apa aja jurusannya. Di situ cuma ada otomotif kalau nggak salah, tapi katanya bisa disalurin kalau keluar dari situ, keluar D3 di situ itu bisa disalurin ke Bekasi, terus di perusahaan gede di Bekasi, bisa disebut mereknya, terus di industri senjata sama di industri traktor sama industri pesawat terbang itu kalau nilainya bagus kayak gitu. Yang benar, sekarang lu udah punya berapa? 2 minggu. Ya lumayan sih, kan dari hasil ngamen itu masing-masing biasanya bagian lah sekitar 25.000 tuh bersih waktu itu. Karena ngamennya di situ kan ngamennya diangkut, dan isinya biasanya bolak-balik di jalurnya mahasiswa yang ada di daerah Ancol, di kampus itu. Gak usah sebutin kampusnya, pasti tahu. Nah, akhirnya malam Dewa tuh ngumpul di masjid. Ada si Ricky, ada Acep abangnya. Mereka kan teman sekolah. Ya pokoknya pas ngumpul gitu, ada Juan, ada Jimmy, ada si Ruli itu rumahnya pasti tongkrongan dia, cuma dia kerja di pabrik daerah Cicalengka. Nah, ibunya Ruli ini seorang dia selalu bikin kue kering buat masukin di pasar. Kan orangnya baik banget, anak-anak situ manggilnya mama karena dia baik gitu. Akhirnya ngobrol, udah gua kata si Ricky, kenapa lu nggak ambil? Iya tuh mau masih dibuka katanya sih, ininya pendaftarannya, ntar kita bantuin deh katanya gitu, kalau lu emang mau lanjut kuliah. Udah setelah dipikir-pikir, ya udah ntar kita ngomong sama Diki sama Andri katanya gitu. Kan gue juga ininya otomotif STM-nya jurusan otomotif, kata Acep gitu. Ntar kalau misal lu di situ emang bener bisa sukses, misalnya tempetin, ntar lu kan kelas 3 nih, kelas 2, ntar lagi PKL, lu harus nentuin kemana gitu, ntar gue daftar ke tempat kuliah lu katanya gitu, kata si Acep sama Ricky. Ya udah, nah besoknya Dewa nemuin Andri pas di tempat ngamen. Gimana Andri? Bener gak sih gitu Andri? Iya, tanya aja Ricky katanya gitu. Cuman kalau kita kan di LP3 yang di seberangnya kayak gitu. Di situ tuh ada 2 kampus, di gedung itu tuh ada SMB manajemen bisnis sama itu sama otomotif katanya gitu. Oh ya udah,
Akhirnya setelah ya udah ntar gue pikir-pikir dulu deh. Setelah dipikir-pikir besoknya lagi baru deh, ya udah Andri temenin gue. Saya ditemenin Andri sama si Diki daftar dan alhamdulillah diterima. Sebenarnya dia di kampus itu udah mulai jalan, masih udah mulai masuk kuliah, tapi alhamdulillah dia udah diterima. Dan mulai hari berikutnya dia mulai kuliah. Kata pengurus itunya, oh ya udah besok setelah didaftarin, kata yang melihat pendaftarannya, mulai besok kamu bisa kuliah nggak? Bisa. Udah pakai baju hitam putih dulu ya katanya. Mumpung kita belum bikin jas. Nah untuk kuliahnya tiap harinya bebas kayak gitu. Sementara kita ini kan udah berjalan seminggu kayak gitu kan. Untuk 2 minggu biasanya mahasiswa baru pakai hitam putih. Ya udah akhirnya pulang gitu ke masjid lagi. Nah si masjid pas pulang ke masjid si Iwan lagi pada ngobrol tuh sama Jimmy, ada Odeng, anak-anak situ lah. Gimana kata si Iwan pale diterima ya alhamdulillah. Gimana ya Le gitu, gue takut gak kebayaran kuliah gue. Udah slow aja, anak-anak masih bantu kok, tenang aja, anak-anak kita baik-baik katanya gitu. Ya udah akhirnya pas jam 1 datanglah si Ricky sama Acep di kafe itu. Si Juan belum kesini kata Ricky. Belum. Oh berarti masih di sekolahan dia katanya gitu. Gimana katanya? Oh terima kata si Dewo. Terima Ki. Ya udah alhamdulillah. Terus gini kan di sini, lu kan di sini numpang kan sama Iwan, nggak enak. Lu jarang sholat lu katanya gitu kata si Ricky sama Acep. Mendingan lu ngekos aja, bukan ngekos tapi ngontrak. Itu kan di belakang Bu Ai itu ada ruangan satu kamar kosong, dan pintunya bisa enak. Lu bisa ngontrak itu. Ntar gua ngomong ke Uli deh, Uli katanya gitu. Uli kan anaknya Om Ai katanya gitu. Nah tadinya yang nempatin Ruli, dengan Ruli kan jarang pulang. Dia pulangnya kan seminggu sekali, kadang-kadang tiap hari pulangnya. Ya udah, Dewa ntar kita ngomong aja, ngobrol sama Ruli sore. Ayo kita ngamen dulu deh, lumayan nih dari jam 1 sampai asar. Si Ricky buat beli kopi-kopi, beli serabi malamnya gitu. Ya udah, akhirnya mereka pun berangkat. Ricky, Acep, si Iwan diajakin tuh hari itu. Dan antara asarnya kita yang ngajan, sebelum asar kita pulang. Ini masih jam 1 nih. Ya udah, akhirnya jalan tuh berlima. Lu sama biasa sama Jimmy ya tuh, sama Odeng, gue ajakin Odeng. Gua, Acep sama Iwan sama Pale. Ya udah, akhirnya mereka pengamen. Kebetulan anak-anak yang lagi kuliah belum pada pulang tuh, tahu ada acara apa, masuk cewek-cewek. Akhirnya mereka pun ngamen. Nah sorenya ngumpul lagi di Tesmong, nongkrong. Kebetulan Uli juga udah pulang, jadi ngomong gitu anak-anak, Li itu apa kamar yang di belakang katanya mau kontrak ini buat si Dewa aja katanya gitu. Bener Bang, ini iya nggak enak nih kalau di masjid nggak bisa nggak bisa bebas ya. Biar kata-kata Iwan, iya sih kata Iwan, enak juga nggak bawa temen kecuali waktu adek gua doang. Ya udah, berapa tanya gitu kan. Ya terserah lu kuatnya berapa, ntar gua ngomong ke mama dulu. Ya udah kita ngomong bareng aja kata anak-anak. Saya ngomong,
Nah ini katanya Dewo mau ngisi yang di belakang. Gimana mah? Ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Kamu mau tempatnya kayak gini? Gitu, kata Mamai. Nah, di sini kan ada Uli, ada adiknya Ame masih sekolah, terus ada yang kecil. Ya nggak apa-apa. Akhirnya udah itu, nih Dewo pun ngasih uang tanah jadi dan ntar sore paling buat 1 bulan Dewo kasih deh mah. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya Dewo pun tempatin ruangan yang di paling belakang itu. Nah besoknya dia mulai sorenya diantar Ricky sama Jimmy dia ke toko baju untuk beli baju putih dan celana hitam buat kuliah besok. Dan besoknya Dewo pun mulai kuliah coy. Kita sambung lagi ke part berapa? 6 ya. Oke coy segitu dulu. Soalnya kemarin saya nggak bikin video takbiran coy. Oke ya segitu aja dulu. Besok kita sambung lagi. Wassalam. Cayo.